Perkenalkan, nama saya Marintan Loriansya Pasaribu. Saya dari Program Studi Teknologi Pendidikan semester 3 Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 201102107. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Konsep dasar pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang berdasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam pembelajaran ini, kemampuan berpikir siswa dioptimalisasikan melalui kerja kelompok atau tim yang sistematis sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikir secara berkesinambungan. Prinsip model pembelajaran berbasis masalah. Ada 3 prinsip. Yang pertama, belajar adalah proses konstruktif dan bukan penerimaan. Pengajaran yang diarahkan untuk penyimpanan informasi oleh pembelajar pada memorinya, seperti menyimpan buku-buku di perpustakaan. Yang kedua, knowing about knowing atau metakognisi mempengaruhi pembelajaran. Prinsip kedua, yakni sangat penting, adalah belajar adalah proses cepat. Bila pembelajar mengajukan keterampilan-keterampilan self-monitoring, secara umum mengacu pada metakognisi. Yang ketiga, faktor-faktor kontekstual dan sosial mempengaruhi pembelajaran. Prinsip ketiga ini adalah tentang penggunaan pengetahuan, mengarahkan pembelajar untuk memiliki pengetahuan dan untuk mampu menerapkan proses pemecahan masalah merupakan tujuan yang sangat ambisius. Yang selanjutnya, karakteristik model pembelajaran berbasis masalah. Ada 3 karakteristik model pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, pengajuan pertanyaan atau masalah. Artinya, pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang kedua-duanya secara sosial, penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Karakteristik yang kedua berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Artinya, meskipun pengajaran berbasis masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu, masalah yang akan diselidiki telah yang dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Karakteristik yang ketiga, penyelidikan autentik. Artinya, pengajaran berbasis masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah yang nyata. Selanjutnya, karakteristik yang keempat, menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya. Artinya, pengajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Yang kelima, kolaborasi. Artinya, pembelajaran berbasis masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja satu sama dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Selanjutnya, dampak instruksional dan dampak mengiring. Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan para siswa pada tujuan yang diharapkan. Dampak instruksional dari pelaksanaan model problem-based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan aktivitas belajar siswa. Yang kedua, peningkatan hasil belajar siswa. Yang berikutnya, dampak pengiring. Dampak pengiring adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh para siswa tanpa pengarahan yang langsung dari guru. Dampak pengiring dan dari pelaksanaan model problem-based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kelompok. Yang keempat, siswa berani mengungkapkan pendapatnya di depan umum, sehingga siswa dapat belajar menerima kelebihan dan kekurangan temannya, serta menerima pendapat orang lain. Yang kelima, terjalin kekompakan antar kelompok, atau terjadi kekompakan di dalam kelompok tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada kekurangan dalam informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih.